Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru yang selalu setia melaksanakan tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Tentunya bila perubahan kurikulum itu terjadi, itu suatu hal yang membuat Bapak Ibu guru repot ya untuk mempersiapkan segala administrasinya. Demikian dengan perubahan kurikulum yang pasti akan berdampak pada kegiatan pembelajaran dan karena sifatnya hal baru pasti dipelajari dengan baik sehingga arah tujuan pendidikan itu tidak salah. Nah, mengenai informasi perubahan kurikulum, Ketua Umum PGRI ingatkan agar perubahan kurikulum harus melalui kajian. Ini informasi terbaru yang dimuat oleh CNN Indonesia mengenai kurikulum Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGRI itu benar ya, bahwa perubahan kurikulum itu tentunya paradigma juga itu pasti akan berubah. Dalam hal pelaksanaannya juga pasti akan berubah. Yang efeknya perubahan tersebut butuh ya adaptasi atau proses penyesuaian terhadap hal baru. Nah, mengenai hal ini Bapak Ibu, mari kita simak bersama kira-kira apa inti penting dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGRI sehubungan dengan informasi perubahan kurikulum. Untuk itu Bapak Ibu, kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Jakarta, CNN Indonesia memuat informasi penting terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI University, yaitu untuk mengingatkan bahwa perubahan kurikulum dilakukan harus melalui kajian. Nah, hal tersebut Bapak Ibu tentunya ada baiknya, karena memang perubahan itu butuh proses adaptasi dalam menyesuaikan diri dengan hal yang barunya, terutama misalnya dalam hal perubahan kurikulum. Hal itu disampaikan Unifa saat setelah acara pembukaan Kongres ke-23 PGRI tahun 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024. Mulanya, Unifa mengatakan pihaknya secara samar-samar mendengar kabar soal kurikulum merdeka akan diganti kurikulum nasional. Kami kan dari awal bahwa perubahan kurikulum itu dipastikan bahwa itu punya niat baik. Tapi kan harus dikaji, harus disosialisasikan kepada kawan-kawan semua, ujar Unifah. Jangan karena mudah mengubah kurikulum, tapi infrastruktur di bawah, termasuk kesiapan gurunya, belum disiapkan dengan baik, kata Unifah Rosidi selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Menurut dia, perubahan kurikulum adalah bagian dari upaya perbaikan. Adapun Unifa menilai perubahan kurikulum tak dapat secepat itu terjadi tanpa ada kajian dan kesiapan. Tapi rasanya nggak bisa secepat itu. Kalau tanpa ada kajian atau kesiapan. Karena sebenarnya kurikulum itu sendiri adalah para guru tutur dia. Lebih lanjut, Unifa menyebut Persatuan Guru Republik Indonesia belum diundang untuk kajian terkait perubahan kurikulum. Karena pada dasarnya Persatuan Guru Republik Indonesia juga mengetahui tentang hal tersebut. Yang namanya guru, persatuan guru ya pasti tahu apa itu dan bagaimana itu tentang kurikulum. Kendati demikian, Unifa mengaku adanya anggota PGRI yang diundang secara perseorangan. Jadi mereka mengundangnya orang perorangan gitu.
kan banyak sekali anggota PGRI di mana-mana imbuhnya. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek membantah kurikulum Merdeka akan diganti menjadi kurikulum nasional. Hal itu disampaikan Kepala BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Anindito Aditomo kepada cnnindonesia.com pada hari Rabu 28 Februari 2024 yang lalu. Jadi informasi bahwa kurikulum nasional akan menggantikan kurikulum merdeka adalah informasi yang tidak benar, kata Anindito. Dia menjelaskan, saat ini Kemendikbudristek tengah merumuskan kebijakan tentang penerapan kurikulum merdeka secara nasional. Kebijakan itu merupakan bagian dari rangkaian panjang proses evaluasi kurikulum merdeka yang secara bertahap telah dilakukan sejak 2020. Penerapan secara nasional ini dilakukan setelah melalui tahapan yang panjang. Setelah melakukan evaluasi terhadap kurikulum 2013, Kemendikbudristek mulai menyusun prototipe kurikulum merdeka pada tahun 2020, terang dia. Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada tahun 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil. Dia mengatakan kurikulum merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid. Opsi itu diberikan pada 2022 dan 2023. Jadi, penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun, satuan pendidikan masih diberi waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyiapkan diri, ujarnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya sedikit ada miscommunication terkait dengan apa yang sedang heboh beritanya bahwa kurikulum merdeka akan diganti. Namun hadir kurikulum nasional yang mana menurut anggapan banyak orang bahwa kurikulum nasional itu berbeda dengan kurikulum merdeka. Nah, sementara versi dari Kemendikbudristek juga membantah bahwa kurikulum nasional itu mengganti kurikulum merdeka. Dan suatu hal yang wajar kalau hal ini dikomentari oleh pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia karena memang dikaji ada perubahan. Jadi pada intinya hal ini tentunya muncul karena menghadapi perubahan itu butuh proses penyesuaian atau adaptasi. Demikian informasi, semoga apa yang direncanakan oleh pemerintah di bidang pendidikan semuanya bersifat positif dan menjadi berkat bagi semua Bapak Ibu guru dan para siswa, demikian seluruh masyarakat Indonesia. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.